malam yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur di mana wanita kaum ibu kolom 4, di dalamnya ada Ibu Rita Pangemanan, boleh menerima kami di dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan, Engkau menyertai, memberkati di malam hari ini Ibu Pauline Lesar, agar supaya dia boleh memimpin ibadah ini Tuhan. Semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Bagi rekan-rekan Ibu kolom 4 yang dalam persiapan perjalanan menuju tempat ini Tuhan, Kau sertai mereka ada bersama dalam kami dalam peribadatan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami mengucap syukur. Amin. Untuk kepala Bapa di dalam sorga, terima kasih kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkau begitu baik, sangat mengasihi kami. Tuntunan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing kami boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh menikmati hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu hari lepas hari. Kesehatan, kekuatan tetap Kau beri bagi kami semua, sehingga saat ini Tuhan kami ada dalam persekutuan beribadah wanita kaum ibu kolom 4. Kami percaya Engkau hadir bersama kami di malam hari ini, dan biarlah Tuhan ibadah ini tertahdis hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di dalam sorga, karena Engkau sangat mencintai kami. Engkau memanggil kami malam hari ini untuk boleh ada dalam persekutuan ibadah wanita kaum ibu kolom 4. Kami bersyukur Tuhan karena waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan boleh ciptakan malam hari ini bagi kami anggota wanita kaum ibu kolom 4. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian kami dan syukur kami karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami dalam pembacaan, bahkan dalam pemberitaan firman di malam hari ini. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini. Kami percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu mampu menjadi saluran berkat di malam hari ini. Kami mohon Engkau hadir Tuhan, menuntun, menjaga, dan menyertai kami malam hari ini dalam pemberitaan firman. Kami akan menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 1 hingga 9. Kita akan membaca bersama-sama. Yeremia 29 ayat 1 hingga 9 kita baca bersama-sama. Dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemariah bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel,
kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenumu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bertujuan palsu kepadamu demi namamu. Aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Ibu yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita malam hari ini, usahakanlah dan berdoalah untuk kesejahteraan kota. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan panggilan Tuhan melalui Yeremia 29 ayat 1 hingga 9. Firman ini berbicara kepada kita dalam situasi yang tidak ideal, yaitu ketika bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Dalam situasi tersebut, Tuhan tidak memanggil mereka untuk memberontak atau menyerah, tetapi untuk membangun kehidupan dan berdoa bagi kesejahteraan tempat mereka tinggal. Sebagai ibu-ibu, kita diingatkan bahwa meskipun keadaan hidup tidak selalu seperti yang kita harapkan, kita tetap dipanggil untuk menjadi terang dan berkat dalam keluarga dan lingkungan. Pertama, Yeremia 29 ayat 1 sampai 3 adalah surat kepada bangsa yang terbuang. Ayat ini memberikan konteks bahwa surat ini ditujukan kepada umat yang dibuang ke Babel. Bangsa Israel sedang jauh dari rumah mereka, kehilangan banyak hal yang mereka kasihi. Namun Tuhan tetap hadir dan berbicara. Hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan ketika kita merasa jauh dari kenyamanan atau keamanan. Sebagai ibu dalam menghadapi situasi sulit atau perubahan hidup, kita harus percaya bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Yang kedua, Yeremia 29 ayat 4 hingga 6, itu perintah untuk membangun. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk tetap membangun rumah, menikah, dan membangun keluarga bahkan di pembuangan. Bagi kita sebagai ibu, Tuhan juga memanggil kita untuk tetap fokus dalam membangun keluarga yang kuat, penuh kasih dan penuh iman, meskipun tantangan kehidupan mungkin besar. Sebagai pelindung rumah tangga, kita tidak boleh menyerah pada keadaan, tetapi terus bekerja, mendidik anak-anak dan memelihara hubungan dalam keluarga. Yang ketiga, Yeremia 29 ayat 7, berdoa dan mengusahakan kesejahteraan. Tuhan memerintahkan umatnya untuk mendoakan kesejahteraan kota tempat mereka berada. Ini adalah panggilan bagi kita semua, terutama ibu-ibu, untuk terus berdoa bagi keluarga, bagi tetangga, dan masyarakat. Ibu-ibu adalah tiang doa dalam keluarga, dan melalui doa kita mengundang Tuhan
untuk bekerja dalam lingkungan kita. Tidak hanya berdoa, tetapi kita juga dipanggil untuk melakukan tindakan nyata yang membawa kebaikan di sekitar kita, baik melalui kasih, perhatian, maupun perbuatan. Yang keempat, Yeremia 29 ayat 8 sampai 9, yaitu waspada terhadap ajaran palsu. Tuhan memperingatkan bangsa Israel untuk berhati-hati terhadap ajaran palsu. Dalam hidup kita, banyak suara yang mungkin membingungkan dan menyesatkan, baik dalam pendidikan anak, hubungan suami istri, atau pengaruh dunia. Nah, sebagai ibu-ibu yang bijaksana, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, memastikan bahwa kita mengikuti jalan yang benar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang harus kita ingat, bahwa pesan Tuhan bagi kita untuk pertama, tetap membangun keluarga yang kuat di tengah kesulitan. Ibu-ibu dipanggil untuk terus menjaga dan membangun keluarga dengan iman, kasih, dan pengorbanan. Yang kedua, berdoa dan berkontribusi untuk kesejahteraan lingkungan. Dalam setiap doa dan tindakan kecil, kita dapat membawa dampak positif bagi lingkungan. Dan yang ketiga, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sebagai ibu, kita harus bijaksana dan waspada terhadap ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 1 hingga 9, kita diingatkan bahwa meskipun dalam keadaan yang sulit, Tuhan memanggil kita untuk tetap mengusahakan dan berdoa bagi kesejahteraan tempat kita tinggal. Sebagai ibu-ibu, kita memiliki peran yang sangat penting, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Tuhan ingin kita terus membangun kehidupan yang beriman, menjaga keluarga dengan kasih, dan membawa kesejahteraan bagi lingkungan di sekitar kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pilar doa dalam keluarga, kita harus percaya bahwa setiap doa dan usaha kita, sekecil apapun, memiliki dampak besar dan dalam mendatangkan berkat bagi keluarga dan masyarakat. Mari kita terus berpegang pada firman Tuhan, bekerja dengan tekun, berdoa tanpa henti, dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat untuk menjalankan panggilan ini dengan setia dan membawa kesejahteraan bagi keluarga serta lingkungan di mana kita berada. Amin. Berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan lalu begitu saja, tetapi akan mendapat tempat di hati kami masing-masing, untuk kami dapat lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, kami percaya semua itu mendatangkan berkat dalam kehidupan kami masing-masing maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyirami hati kami semua, memberikan kesejukan bagi kami, sehingga kami merasakan bahwa Engkau benar-benar hadir dan bertakhta dalam firman-Mu di malam hari ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, terima kasih karena Engkau memampukan kami untuk boleh memberikan persembahan dalam peribadatan kami malam hari ini.
Biar kiranya persembahan ini boleh benar-benar dikelola dengan baik. Tuhan selalu memberikan hikmat agar benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami dalam peribadatan ini kami berdoa bagi hamba-hambamu yang ada di kolom empat ini, Pelsus, Penatua, dan Diaken, juga Penatua Ibu yang ada di kolom empat. Tuhan kiranya senantiasa bersama dengan mereka dalam segala tugas, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Tuhan selalu berkati. Anugerahkan selalu sehat kuat, bahkan semangat untuk terus melayani Engkau, untuk terus memberitakan firman-Mu di mana saja mereka diutus. Bapa di dalam sorga, berdoa bagi seluruh wanita kaum ibu yang sudah hadir malam hari ini dalam ibadah ini. Engkau mengenal Tuhan kami semua lebih dari siapapun. Kau tahu kedalaman hati kami masing-masing. Apapun yang tersimpan di hati kami, semua terbuka di hadapan-Mu. Apapun keinginan, harapan, cita-cita kami, baik sebagai ibu rumah tangga, bahkan pribadi kami masing-masing dalam tugas kerja masing-masing, Engkau sangat tahu Tuhan. Oleh karena itu kami hanya datang kepadamu. Engkau yang akan menolong kami, memberkati kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, sesuai dengan keinginan dan harapan dan cita-cita kami. Engkau berkati. Biar kiranya juga Engkau berkati rumah tangga kami masing-masing. Berkat-Mu melimpah bagi kami. Sehat kuat Kau tetap beri bagi kami semua, sehingga kami dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami hari-hari. Terlebih Tuhan, kami mau datang selalu kepada-Mu dalam ibadah-ibadah yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup dengan setia, melakukan apa yang Engkau kehendaki, sehingga Tuhan kami benar-benar layak disebut anak-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami tertunduk di hadapan-Mu, namun hati kami terangkat kepadamu karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati dan merasakan hari lepas hari berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami. Namun kami mohon Engkau ampuni kami, karena terkadang kami kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan beri kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menaikkan syukur kepadamu, karena hidup ini adalah pemberian dan kebenaran. Tuhan Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa bagi keluarga di tempat ini, keluarga pelayan hamba-Mu, Bapak Penatua Krisnobokau dan Ibu Novriana Pangimanan. Biar kiranya Engkau senantiasa memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, dalam tugas rutinitas mereka setiap hari yang begitu padat, baik dalam tugas sebagai abdi negara maupun dalam pelayanan. Tuhan senantiasa berkati Tuhan, sehat kuat tetap Kau beri, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Limpahkan berkat segala harapan, keinginan, cita-cita mereka, Kau yang mengetahui, dan Engkau juga yang akan memberkati semuanya. Bapa di dalam sorga, berdoa bagi ibu-ibu yang lain, mungkin ada yang belum sempat hadir. Tuhan melawat mereka, lihat apa yang menjadi halangan, rintangan, kebutuhan mereka. Tuhan limpahkan berkat bagi mereka. Sehat kuat Kau tetap beri bagi mereka, dan biarkannya Tuhan Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk hari-hari ke depan boleh datang beribadah bersama. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami. Biar kiranya Engkau selalu menjaga bangsa dan negara kami Indonesia. Pemerintah kami senantiasa Engkau berikan hikmat untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Beri keamanan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkan dari kekacauan ataupun tindakan-tindakan anarkis. Tuhan tolong
agar bangsa kami hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam keamanan dan kenyamanan. Lebih khusus kami berdoa Tuhan bagi kota kami, kota Manado. Senantiasa Tuhan berkati kota kami, bungkus selalu dengan kuasa darah-Mu. Lindungi kota kami agar keamanan tetap ada, sehingga kami boleh hidup tentram dan sejahtera, penuh dengan sukacita. Kami berdoa juga bagi lingkungan tempat tinggal kami, Terung Walai Manguni dan sekitarnya. Tuhan tetap berkati Tuhan, biar Tuhan tempat ini dari tempat-tempat tinggal kami boleh terpancar sinar kasih Tuhan yang boleh mendatangkan berkat bagi sesama kami. Biar Tuhan menolong kami menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh saling mengasihi, saling menyayangi, saling ada rasa pengertian satu sama yang lain, sehingga tercipta sukacita, kebahagiaan di tengah-tengah lingkungan tempat kita tinggal, dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana. Untuk bungkus tempat tinggal kami dengan kuasa darah-Mu, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini. Tuhan tuntun perjalanan kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan sepanjang malam kami akan beristirahat. Kami minta Tuhan menolong, melindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, bangun pagi dengan tubuh sehat, boleh melaksanakan tugas tanggung jawab lagi dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya kepadamu. Ini doa kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami, ampuni segala kesalahan kami, beri kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai keluarga di tempat ini, keluarga hamba pelayan, keluarga Hombo Kau Pangemanan, menyertai kita semua sekarang ini dan selalu terus. Amin. 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 Ibu-ibu, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah malam hari ini sehingga terlaksana dengan baik. Kadin pada malam hari ini, Ibu Pauline Desa, Kau berkati Tuhan, Ibu Pauline di dalam kehidupannya setiap hari bersama dengan keluarganya dan juga pekerjaan serta pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi keluarga tuan rumah yang sudah menyediakan berkat jasmani. Kami akan cicipi itu bersama Tuhan. Kau berkati agar supaya boleh membawa kesehatan, amat terlebih iman percaya kami kepadamu semakin dikuatkan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau sertai. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Ibadah wanita Kominfo ke-4 malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati orang semua dan juga bagi keluarga tuan rumah, keluarga Hombo Kau Pangemanan, Ibu Rita di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih sebelum orang mau masuk pada ruang organisasi. Silakan bagi Ibu Rita. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini
boleh terlaksana dengan baik dan orang semua boleh ada pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya semua itu karena kasih Tuhan kepada orang semua, dan orang boleh hadir pada malam hari ini. Kiranya firman tadi boleh memberi berkat bagi orang semua, berkat kesehatan, berkat rezeki dan kebahagiaan. Dan nama tuan rumah minta tunggu sebentar karena ada pelayanan gado-gado. Terima kasih. Pada ruang organisasi, disilakan bagi pengurus yang ada untuk memberikan informasi-informasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita Kom Ibu Kolom 4 pada hari Rabu depan sesuai jadwal bertempat pada Ibu Megi Kalentongan Ungu. Di mana itu? Nanti kirim ke BMC. Jam 9:30 malam dan dia akan menjadi kali demi kesediaan Ibu Rita Mukau Pengenang. Dan mungkin ada informasi dari wanita Ibu atas. Sudah di WA tadi. Oh, sudah disampaikan di WA. Jadi mohon diperhatikan lebih lanjut dengan handphone kita. Jadi tolong diperhatikan dulu ya. Kalau nggak salah hari Sabtu mungkin ibadah wanita. Jumat dan Oh, Sabtu. Hari Jumat Jumat dan Sabtu. Hari Jumat ibadah wanita Kom Ibu Wilayah di Victory. di Gedung Victory jam 4 sore. Bagi ibu yang berkesempatan boleh ikut hadir. Dan hari Sabtu jam 5 sore Aras Jumat. DKI Aras Jemaat di Kolom kolom 7. 7. Pada ibu menabung subadi. Ada ibu menabung. Jadi kalaupun ada kesempatan juga untuk ibu-ibu boleh hadir bersama, rame-rame hadir di kedua ibadah tersebut, di mana waktu yang ada buat ibu-ibu entah hari Jumat atau hari Sabtu sebisa mungkin untuk ibu-ibu atur jika kesempatan untuk hadir. Sekali lagi itu saja informasi dan